Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore hari ini kita berangkat dengan dugaan yang sangat positif. Kita berangkat dengan husnuzon, ya, bahwa sesuai dengan janji kita akan diterima oleh Bapak Wakil Menteri yang sudah berjanji sejak kemarin, yaitu Bapak Profesor Alif Latiful Dayat. Ya, tapi apa yang terjadi? Ya, sampai di dalam kami mendapatkan keterangan dari Bapak Pak Ses Mendikmenjur, ya, Pak Dr. Eko Sulistyo dan Pak Anang dari Ketua PPID, bahwa Pak Wamen ingkar janji. Ya, Wamen tiba-tiba menyatakan ada acara di DPR, ya, dan kami sempat akan langsung keluar lagi karena apa? Pernyataan yang ada pada Pak Dr. Eko Sulistyo dan juga Eko Susanto, maaf, makasih Mas Michael, dan Pak Anang PPD sama persis dengan pernyataan yang dulu pernah kami terima. Tapi ada hal yang sangat menarik. Jadi nanti akan didetailkan oleh Pak Rismon. Tapi Pak Eko meralat pernyataannya yang terdahulu bahwa waktu itu ada Michael juga ya waktu itu. Katanya Gibran itu ada 2 raport, yaitu raport kelas 10 dan kelas 11 dari pendidikannya di Orchard Park Secondary School. Itu artinya dia kelas 1 dan kelas 2 SMA. Kalau kelas 10 dan kelas 11 sesuai dengan data ini. Tadi diralat. Setelah dia mungkin juga mendengar, dia tahu bahwa faktanya dibuka juga oleh Profesor Zulfikar di Singapura bahwa Orchard Park Secondary School itu hanya SMP plus 1 tahun. Jadi Gibran itu pindah ke Singapura tuh SMP plus 1 tahun. Ya. Jadi dia hanya dapat kelas 1 SMA. Katanya ada sertifikat O level katanya. Jadi sertifikat O level itu sertifikat SMP plus 1 tahun. Faktanya, terus terang teman-teman semua, nggak usah kecewa, ya, sama kekecewaannya dengan saya di dalam, kami di dalam. Tidak ada satupun berkas yang ditunjukkan tadi di dalam. Dan kami sudah minta berkas itu, tapi mungkin harus kita minta dengan Pak Jahmada tadi, kita harus minta dengan kita hadirkan di persidangan. Ya, jadi di PT-UN, ya, atau nanti melalui Pak Subhan, itu juga, ya, Pak Subhan yang sedang berjuang juga untuk menggugat Gibran. Dan yang paling menarik adalah konon, tadi Pak Eko Sutanto mengatakan Gibran itu meneruskan di UTS Inses ini untuk kelas 11, kelas 12-nya. 2 tahun. Faktanya, dia tercatat di Kemendikbud ini, itu juga hanya setahun di situ. Jadi itu pun sudah nggak cocok. Lebih faktanya lagi, dari Pak yang ada di, Sydney, ya, mengatakan Iksan. Pak Iksan Katonde, Pak Iksan mendengarkan kabar juga langsung ketika dia ngantar Gibran itu tidak selesai ada di UTS. Saya akan maksimalkan lagi nanti ketika saya ada di Sydney, ya gitu. Saya akan tanya langsung baik ke UTS, ke Pak Iksan maupun dengan teman-teman Forum Diaspora Indonesia yang ada di sana. Ya nanti moga-moga ada orang, mungkin Bang Respon mau ke Singapura ya gitu untuk ngecek kalau ke MPSM misalnya. Kembali. Yang jelas begini. Yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat, ya, karena ini adalah tidak benar atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Itu clear banget. Bang Rismon silakan, monggo. Oke, pemirsa dan rakyat semua yang yang menginginkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang benar-benar lulus SMA minimal, ya, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, kami sangat kecewa, ya. Pejabat publik setingkat Wamen Dikdasmen berjanji kemarin kepada kita pukul 3 sore. Ya, dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Itu sebuah kebiasaan di Republik ini. Ya, oleh karena itu kita menanti sampai besok ya, jawaban ya atau tidak, bersedia atau tidak untuk menerima kami. Kalau tidak bersedia, apa jawabannya? Kalau bersedia kapan? Jadi kami tunggu ya kepada Wamen Dikdasmen Profesor Alif. Ya, itu Alif satu. Ya. Poin yang kedua, ya, Dr. Eko Sulistyo pada pertemuan kami terakhir mengatakan bahwa Gibran mengambil 2 tahun di
Orchid Park Secondary School yang disetarakan menjadi kelas 10 dan kelas 11. Dan hari ini dulu ya, terakhir kami bertemu 2 minggu yang lalu, dan sekarang dikoreksi menjadi kelas 9 dan kelas 10 alias kelas 1 SMA. Ya, setara dengan kelas 1 SMA. Artinya, ya, pemahaman mereka kelas 2 dan kelas 3 SMA itu diambil di UTS Insights kursus. Bisa. Di dalam web arsip, ya, silabus UTS Insights tahun 2006, ya, yang dikatakan Gibran menempuh kursus di sana, itu hanya ada 2 course, yaitu English course atau diploma. Dan Gibran katanya di sana menempuh diploma. Diploma itu D1, D2, D3. Bagaimana mungkin Ditjen Dikdasmen saat itu menyetarakan itu menjadi kelas 11 dan kelas 12. Kelas 2, kelas 3 SMA. Itu kesimpulan mereka. Kelas 1 SMA-nya di Orchid Park Secondary School, kelas 2, kelas 3 SMA-nya di UTS Insights mengambil program diploma bisnis. Halo, rakyat Indonesia, kalian dengarkan? Bagaimana manipulasi dokumen itu udah sebuah kebiasaan di Republik ini, khususnya di zaman pemerintahan Joko Widodo. Ya, selanjutnya kita lihat di sini. Saya tanyakan tadi. Iya, ini langsung ditanyakan Pak. Ya, langsung. Ya, persyaratan mereka yang mereka gunakan itu ada di sini. Penyetaran ijazah, panduan penggunaan layanan penyetaran ijazah, Sekretariat Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud saat itu. Ya, pada halaman 11 saya tanyakan tadi. Ya, huruf F ijazah atau diploma, ya, yang menjadi syarat untuk disetarakan itu tidak ada. Ya, saya bilang, yang huruf F. Apa yang disetarakan? Ijazah, diploma, UTS Insights itu. Padahal dia mau menyetarakan SMK. Iya. Yang dipakai ijazah diploma. Satu itu. Ya, 2 rapor. Rapor 3 tahun. Yang kedua, rapor 3 tahun terakhir. Kacau, kacau. Rapor. Di sini udah dijelaskan, J. Rapor 3 tahun terakhir. Yang dimiliki berarti rapor kelas 1 SMA. Orchid Park Secondary School. 2 rapor yang lain mana? Dari diploma. UTS Insights. Coba bayangkan. Rapor kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School, 2 rapor lainnya dari UTS Insights berupa program diploma. Itulah yang menyebabkan lahirnya surat keterangan SMK grade 12. Harusnya kan di sini, kalau kelas 10 adalah penyetaraan dari Orchid Park Secondary School, harusnya di sini telah menyelesaikan kelas 11 atau grade 11 dan grade 12 dong. Bukan grade 12 saja. Grade 11-nya di mana? Ya. Karena di Orchid Park Secondary School cuma kelas 10. Hanya kelas 1 SMA. Kelas 11-12-nya diploma. UTS Insights pengakuannya. Terus ini kenapa hanya grade 12? Harusnya kan grade 11 dan grade 12. Inilah pemirsa, ya. Oleh karena itu besok, ya, kita menunggu jawaban dari Wamen Dikdasmen kepada Pak Roy Suryo, nomor HP-nya juga ada, dan kuasa hukum kami, Pak Jahmada Girsang, untuk kami tunggu. Jawabannya gampang sebenarnya. Yes or no? No, yes. nggak apa-apa. No, nggak mau jumpa juga nggak apa-apa. Gitu loh. Itu hakmu, mumpung belum diciduk KPK mungkin ya kan. Nah, yang kalau yes, kapan? Yes, kapan? Kalau Anda takut, ya berarti Anda salah. Kalau benar, kita seminar ilmiahkan saja ini. Ya, oleh karena itu, saya tadi memberikan masukan kepada para tim hukum. Ada Bu Kurnia juga di dalam. Ya, ada Bu Kurnia juga membuka diri. Kalau begini, tipikal pejabat kita, kayaknya selalu kita berakhir di PT UN dan nanti di NO kan. Kekuatan dinasti Jokowi. NO. Begitulah nasib kita. Siklus terus berulang. Ya, rakyat diombang-ambingkan
sehingga nanti ini redup, rakyat bosan, dan Gibran tetap capres 2029. Rela nggak? Ya, oleh karena itu, Mbak Menu, mana? Mbak Menu. Mbak Menu, dan semua segenap tim relawan, kalau besok kita tidak mendapatkan jawaban untuk bisa bertemu dengan Wamen Dikdasmen, maka silakan para relawan, seluruh elemen relawan, kita arrange untuk mengeksekusi hak kita, berdemonstrasi secara tidak anarkis. Kayaknya mereka hanya paham bahasa keramaian. Ya, kalau bahasa formal begini mereka tinggal menghindar. Silakan di-arrange para purnawirawan jenderal dan lain seluruh elemen masyarakat. Tunggu. Ya, kita akan datang secara pakai suara toa mungkin. Karena kalau cuma begini mereka nggak dengar. Ya. Oke, sampai di situ pemirsa ya semua, kita tunggu besok. Tunggu besok jawabannya apa. Ya, tetapi itulah ya saya simpulkan. Satu SMA di Orchid Park Secondary School, kelas 11 dan kelas 12 diambil Gibran program diploma UKS Insert. Masuk akal nggak? Itu aja jawabannya. Sebelum Pak Jamada, mungkin Pak Subhan ada masukan nggak? Oke, Pak Subhan. Apa? Iya. Oh ya, oke. Habis ini ya, Pak Subhan. Ya, habis aja dulu ya. Keterangan ini. Ya. Ini penggugat 125 triliun. Bisa kita buka di tun. Ya, siap. Menggunakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ya. Pasal 77 namanya keberatan. Dan ini akan saya lakukan. Siap. Oke. Saya butuh untuk bukti karena Ya. Jadi ini saya akan melakukan ketun. Baik. Koordinasi dengan tim hukum. Ya, Siap. boleh. Oke, makasih Pak Subhan. Pak Jamada, silakan lanjut. Makasih Pak Subhan. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Ya. Saya bilang sahabat-sahabat lah semua ini yang setia sama kita selalu Mas Raya. Siap. Jurnalis ini. Saya kepentingan untuk hadir di gedung ini, gedung milik rakyat ini, tentu saya membawa jurus hukum. Nah, Ya jurus hukumnya apa? Kita membicarakan soal pendidikan ini. Mulai dari dasar, menengah, sampai tingkat tinggi di negeri ini. Jangan lupa, kita tidak pernah menyinggung undang-undangnya. Kali ini saya akan sampaikan undang-undangnya. Bahwa sesungguhnya undang-undang yang menaungi sistem pendidikan dasar, menengah, sampai tinggi itu, sampai tingkat tinggi, itu sanksi pidananya berat loh. oke. Oleh sebab itu saya bertanggung jawab selaku advokat memberikan penjelasan ini kepada seluruh rakyat Indonesia, ke seluruh stakeholder, ke seluruh yang terlibat, bahkan yang melibatkan diri, bahkan yang terpaksa terlibat atau sudah terlibat di urusan ini. Saya menjelaskan apa itu undang-undangnya. Ada dua. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jelas ya. Itu undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, Sisdiknas. Apa yang diatur di situ? Itulah yang mengatur dasar-dasar pendidikan di bangsa dan negara NKRI ini. Diatur baik-baik pasalnya. Lantas hanya baik-baik saja, ada tentu sanksi pidananya. Saya bacakannya biar nggak salah. Untuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu sanksi pidananya jika menyalahgunakan dana pendidikan. Kita no comment tentang itulah. Oke. Ya, Langsung sudah ke sini. terjadi. Ya. Kedua, memalsukan data Nah, pendidikan, hukumannya 5 tahun atau denda 500 juta. waduh. Dendanya katakanlah zaman sekarang mungkin gitu loh. Tapi penjaranya, ancamannya 5 tahun. Jangan lupa itu. Oke? Itu undang-undang pertama. Undang-undang kedua, sesudah ada undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2023 tadi, ada turunannya. Oke. Ini lebih seram. Ya. Disebut
Undang-undang perguruan tinggi ini khusus mengatur perguruan tinggi. Jadi yang kita bicarakan ini kan menyangkut dasar, menengah dan tinggi. Ya. Begitu Mas Roy? Iya. Yang kita bincangkan ini khusus pendidikan tinggi. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 masih tergolong bagus. Oke. Masih tergolong baru. Oke, di situ yang mengatur khususnya Tridharma perguruan tinggi. Hati-hati. Waktu Rektor UGM memberikan pidato ada counter dengan Tridharma perguruan tinggi. Tapi sepertinya berjalan terus. Saya ingatkan sekali lagi, saya advokat kuasa hukum selaku tugas mulia dalam perkara ini, saya mau luruskan secara hukum. Satu, apa Tridharma perguruan tinggi? Saya perlu jelaskan, Mas Roy. Satu, pendidikan. Ya. Kedua, penelitian. Klien-klien kita ini sedang menangani penelitian modal sendiri. Tidak ada orang besar, tidak ada bohir. Seharusnya kita bersyukur rakyat ini masih ada yang meneliti tentang meneruskan pendidikan di bangsa dan negara ini. Bukan begitu? Saya tidak menghasut ini. Kalau didiamkan semua lama-lama SD pun bisa jadi presiden nanti saudara. Apa kita setuju? Anak saya nggak setuju. Anak-anak setuju? Tidak mau. Harus benar-benar legitimate ijazahnya. Ketiga, Pengabdian masyarakat. Tridharma tadi, pengabdian kepada masyarakat. Hafal saya. Kalau 1, 2 sudah fail, sudah gagal, bagaimana? Kalau itu aku nggak bikin. Bagaimana mengabdi ke Nggak boleh masyarakat? kita ngaku kalau itu enggak. Ya, kalau 1 dan 2 Dosen, pendidikan penelitian sudah false, sudah palsu, bagaimana mengabdi? Berarti pengabdiannya juga palsu. Betul. Itu kan matematis banget, jago matematik kiri kasih saya. Oke, sanksi pidananya ini yang utama. Tridharma adalah fondasi dan kewajiban utama setiap perguruan tinggi. Sanksi pidana di dalam bab 9 pasal 93. Ini undang-undang ini masih baru, belum direvisi. Menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin. Itu banyaklah urusan di bangsa ini. Oh, Ya. itu kampus tertutup itu. Siap. Menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin. Itu. Kedua, mengeluarkan ijazah tanpa izin. Dua-duanya undang-undang ini fokusnya ke situ. Oleh sebab itu, saya katakan, saya selaku advokat menyampaikan ini bukan dengan suara yang mempengaruhi. Saya sampaikan, tugas saya juga menyadarkan rakyat siapapun secara hukum. Itu tugas kami, opposium nobile. Terus, jika melanggar pasal-pasal yang ada di undang-undang itu, pasal 28, 42, 43, 44, 60, dan 90, pidana penjara ini seram banget, 10 tahun. Dendanya 1 miliar. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku, Mas Roy dan Mas Rismon lah, Mas Rismon saya panggil hari ini. Karena suasana Jogja soalnya. Dan Mbak Kurnia di belakang dan yang lain. Dan Pak Suban. Pak Suban, salam Pak Suban, berjuang terus ya. Saya sampaikan bahwa beberapa kali klien kami ini baik Mas Roy, Mas Suryo, Mas Roy dan Mas Rismon. Nggak harus ada lucunya biar nggak tegang. Mas ada lucunya harus ada Samsul dong. Berkali-kali bolak-balik ke instansi pemerintah resmi. Saya selaku warga negara juga advokat merasa kecewa terhadap pejabat-pejabat ini. Kan mereka juga rakyat toh. Betul. Mereka juga dibiayai oleh rakyat toh. Kita, Concernnya, tanggung jawabnya di mana? Perlu saudara ketahui. Tadi saya memaksa masuk ke gedung ini. Betul, nggak apa-apa. Karena mereka di dalam, saya masih di luar. Karena saya terlambat sebentar. Dengan membahasakan bahwa advokat itu tidak boleh dilarang. Opposium nobile akhirnya saya bisa masuk. Alhamdulillah. Kalaupun barter dengan Mbak Ulan. Barter seperti barter barang apa gitu. Keluar satu masuk satu. Tapi nggak apa-apa. Sepenting saya udah sampaikan 2 undang-undang ini kepada pejabat-pejabat yang kami temui di dalam. Dan selanjutnya saya bilang maaf karena saya datang secara hukum, Bapak jawab secara hukum. Bukan begitu Mas Roy? Siap. Izin Pak, boleh nanya? Sebentar, jangan, masih panjang ini. Ya, Kapok kawan. jangan ganggu dulu. Mau nanya dulu nih. Oke, jadi saya tegar urgensinya adalah hari ini kami bergerak lebih serius daripada sebelumnya. Hari ini saya harus tampil menyampaikan 2 undang-undang tentang pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Jika ada
pelanggaran dibilang itu, sanksinya sanksi hukumnya pidana 5 tahun dan 10 tahun. Ya. Sekarang siapa yang mau masuk penjara? Apakah Mas Roy dan Bang Rismon? Nggak mungkin. Mereka peneliti kok. Yang salah pasti dari sana. Saya katakan, maaf kata yang salah pasti dari sana. Ya. Dadernya bahasa Belandanya. Oleh sebab itu, marilah bapak-bapak sekalian, pemimpin bangsa ini, saya kalau pidato tidak perlu sebut nama. Ya. Nah, tadi sudah nyebut. Yang lain. Oleh sebab itu, pemimpin kita, khususnya di bidang pendidikan ya Kementerian Pendidikan lah, yang juga prihatin kita sekarang ini, jangan menambah keprihatinan lagi. Perbaiki yang ada. Mas Roy dan Mas Rismon ini datang baik-baik. Siap. Sampai tidak makan siang tadi katanya. Ya. Oke, habis ini kita makan siang ya. Tapi sudah sore. Ya, Bagaimana makan ceritanya? sore, Pak. Jadi kembali saya ingatkan sekali lagi bahwa yang diurus oleh Mas Roy dan Rismon dan Kita semua. dan Mbak Kurnia dan kami kuasa hukum ada Bang Samsur di sini, Ya. Mbak Menu ada dari ARM, Mbak Menu terima kasih ya, Ya. dan Pak Suban senior saya yang berjuang Jakarta Pusat, Ya. tetap berjuang Pak Suban, kita dukung, dan jurnalis sekalian, Ya. bahwa hal ini adalah penting sekali, ada hukuman pidananya. Betul. Jangan dianggap ini perkara perdata, Ya. pidana ini, Iya. bukan perkara kepailitan ini. Iya, Saya setuju. jelaskan di satu podcast. Ya. Ini bukan perkara kepailitan, ini perkara pidana. Siap menunggu di penjara. Jadi hati-hati kita semua. Oke. Saya pikir itu penjelasan dari saya, Ya. cukup jelas ya. Ya. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting ada poinnya. Ada pertanyaan nih Pak. Ayo, Nah, jadi yang Bapak maksud memalsukan data itu apakah masuk dengan memberikan data ke KPU untuk pencalonan? termasuk itu dari lingkarannya. Ini vicious circle pidana namanya. Kalau berbuat di lingkar pertama, melanjut ke lingkar pertama, namanya vicious circle kriminal. Dan kalau 5 tahun berarti bisa ditahan langsung oleh kepolisian. Tergantung penyidikannya. Termasuk Ya. data ini ya. Ini data di sekretariat ya. negara. Di sekretariat negara, Gibran itu datanya dari Orchard Park Secondary School. Yes. Dia langsung ke MDIS dulu. Yes. Baru ke UTS. Berarti kan sudah bertabrakan dengan dana di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Artinya dari sini sudah pasti ada yang salah. Ya, ini Kementerian Sekretariat Negara loh. Kementerian Negara diadu kok bisa salah. Jadi ini makanya negara kita carut marut oleh karena orang ini, ya. Ini Mas Roy, bias kalau kita ini ada. pidananya cenderung Ya. dibuat palsu. Oh iya, dibuat bahasanya palsu. gitu. Betul. Ada palsu dan dibuat palsu. Iya, ini dibuat palsu. Ya, kalau palsu itu nggak ada menjadi ada. Heeh. 263 KUP. Kalau dipalsukan ada, tapi ijazah orang lain dibuat ucara si A jadi si B, itu Betul. namanya dibuat palsu. Ya. Dari dua hal itu sangat benderang sudah terlihat kok di sini. Ya, betul. Cuma saya nggak mau menjelaskan. Oh dulu. iya, ya. Nanti kita. Kita bukan Disimpan untuk di pengadilan aja Pak ya. Iya. Ya siap. Jadi Bapak siap menghadapi di pengadilan perkara ini? Menghadapi siapa? Ya siapapun yang memalsukan data. Kalau orang saya hadapi, tapi kalau jin setinggi langit nggak mau Oh saya. iya, nggak ada sih. Oke, ya, gitu ya. Siap ya? Semuanya. Bukunya ada tambah? Oke. Oke, udah. Oke. Pak Suban, Oke. Opung Suban Mas.